Oke, sebenarnya sih ini video lama ya, tapi aku jahit dan akhirnya aku berikan dan upload ke Kamas Bayu Tulus semuanya. Kalau misalkan dari Bali, pengen banget ke kawasan Jogja atau mungkin ke Magelang. Nah, ini mungkin salah satu rekomendasi yang aku kasih adalah Surya Bali. Ini aku dapat di harga 350.000. Kaget begitu kita datang check in begitu ya, dikasih boarding pass, kita langsung dikasih servis makan yang pertama. Ini biasa sih nasi kotak, kemudian air putih, tapi selagi kita nunggu di sana sebetulnya ada coffee break, kemudian ada teh kopi yang kita bisa nikmatin sambil nunggu busnya datang. Ini posisinya kalau Surya Bali kantor Denpasar itu ada di Terminal Ubung. Nah, ini kita tinggal masuk aja ke arah paling pojok dari Terminal Ubung, nanti udah ada poolnya dari garasi Surya Bali. Ini aku nggak tahu untuk spesifikasi busnya, tapi ini dia tuh selalu ini ya, salah satu tagline-nya adalah Surya Bali First Class lah, ibaratnya kayak gitu. Ini langsung kita cek untuk interiornya. Begitu kita naik sudah ada pembatas antara supir begitu, driver, kemudian kernet-nya sama penumpang. Itu ada kayak semacam kaca pembatas begitu, jadi kita nggak bisa leluasa. Kalau misalkan kita ngambil di depan pun kayak kehalang gitu kalau mau ngecek jalanan gitu ya. Ini dapat bantal, kemudian ini selimutnya tebel dong. Karena kan ini perjalanan kurang lebih kayak 12 jam lebih gitu. Udah ada colokan juga Type C ya tipenya, kalau kita kepengen banget nyolok charger ada di atas juga. Dan ini penampakan, nah tadi yang aku bilang ada kayak pembatas gitu, kaca antara driver dengan penumpangnya gitu. Ini penampakan kursi first class-nya. Ini bisa di-adjust kalau kita kepengen banget resting begitu, kayak 45 derajat itu bisa. Tapi kita kayak izin dulu sama yang belakang ya kalau kita mau mundurin. Ini penampakan busnya hampir sama untuk armada dari Surya Bali. Kebanyakan memang first class gitu armadanya. Dan long story short, ini diberangkatkan tepat di jam 12 siang dari pool Surya Bali Ubung, kantor Denpasar. Itu menempuh perjalanan sih sekitar kayak 16 jam gitu menuju ke kawasan Magelang tuh. Dari panasnya Bali udah kebayang ya, karena ini tadi aku bilang ada di dalam terminal Ubung. Total ada 28 seat eksekutif kelas. Tapi ini beneran premium banget sih aku rasanya, karena AC dingin, full music juga. Dan ini juga sama ya, kayak kalau armada ke Bali rata-rata memang tidak mengizinkan kita untuk kelaparan, karena banyak banget makanan yang dibagi. Bahkan ini aku hitung tuh ada kayak 2 kali makan besar dan 1 snack. Nah, snacknya kayak apa? Segede ini dong. Ini juga aku kaget, salah satu PO bus dengan jumlah snack terbanyak ya. Kita langsung spill aja. Yang pertama ada pop mie, kita bisa bikin. Nanti aku akan kasih tunjuk juga pantry di area belakang ya. Kemudian ada croissant. Kemudian ini lumayan berat-berat ya. Ada kacang Garuda Rosta, lumayan. Kemudian ada lagi Citato. Kemudian ada lagi Nabati wafer keju Ricis kayak gitu. Kemudian ada lagi Hexos permen. Kemudian susu ultra, lumayan. Proteinnya dapat, cemilannya juga ada. Kemudian ada lagi ini sikat gigi, kalau kita kepengen banget gosok gigi, sama odol juga ada. Dan juga dapat tisu basah. Oh iya, masih ada snack Dilan juga. Kemudian ada tisu basah dan juga ada masker juga. Masih Fanta dong. Kemudian jadi ini minumnya banyak, ada air mineral juga. Kita juga dapat, meskipun kita dapat juga free flow gitu ya. Kalau kita pengen banget bikin air panas, teh kopi, nanti aku akan kasih tunjuk, karena ternyata footage yang terang itu hilang nih Kamas Bayu terus semuanya. Ini aku pilihnya kursi A kayak biasa, menghadap di sebelah kiri dari keberangkatan dari Denpasar. Jadi sama, kalau misalkan kepengen banget dapet yang view bagus sih sebenarnya A sih kalau menurut aku ya, karena ntar kayak biasa setelah melewati Tabanan, view paling favorit itu ada di sini nih. Udah mulai area pinggir pantai begitu ya, kelihatan hijaunya sawah, kemudian biru laut lepas itu udah mulai kelihatan. Meskipun di sini juga masih ada kayak desa-desa adat di Bali tuh
masih juga bisa nampak kita lihat jadi pemandangannya. Ini jadi salah satu view favorit. Pokoknya habis lepas Tabanan, kalau kita ngambil kursi nomor A pasti akan terhibur dengan debur ombak yang terlihat. Bener nyenengin banget rasanya, ditulur semuanya ya, hijau, kemudian langsung ada kayak background biru di pemandangannya. Ini salah satu yang menjadi favoritku. Jadi aku juga merekomendasikan sekali lagi Surya Bali. Ini harga 350.000. Kayak sama sih harga mau di Traveloka atau kalau kita langsung beli di poolnya di kantornya itu kayaknya nggak akan jauh beda sih, paling jeda 10.000 20 sih, it's okay. Tapi bener kalau dari Denpasar menuju ke Bali atau ke Malang atau pokoknya ke Pulau Jawa lah ya, itu pilih aja kursi A. Meskipun nanti ketika udah sampai di Jawa kita nggak akan bisa ngelihat Python karena ya it's okay lah, nggak apa-apa. Apa namanya, kita yang penting selagi masih bisa melihat view paling cakep sih kalau menurut aku tuh ada di kursi A ini. Jadi bisa ngelihat pantai ya kan, sambil juga deep talk mungkin. Kebiasaan kalau ngelihat pemandangan kayak gini. Ada nggak sih Kang Mas Bayu terus semuanya yang samaan gitu? Kadang-kala ketika menikmati sesuatu tuh dengan bengong, kemudian melihat sekeliling, menempatkan diri, kemudian ngukur achievement apa yang udah diraih, apa kesalahan, apa yang harus diperbaiki. Kayak enak banget sih memandang pemandangan kayak begini sambil kita deep talk. Ya kayak gini pemandangannya, bener-bener asik. Jadi beneran aku rekomendasikan kalau dari arah Denpasar menuju ke Jawa, pilih kursi A ya kan, Kamas Bayu terus semuanya. Ini aku nggak tahu pantainya apa, cuman aku ngerasa kepengen banget sih kapan-kapan ketika ada masanya gitu ya, pengen banget motoran kemudian kayak berhenti aja gitu di pantai-pantai ini. Kayaknya asik sih ya kan, melewati jalur anti mainstream begitu. Meskipun aku denger sih ketika aku lagi edit video ini kenapa aku edit, karena banyak banget bencana yang sedang terjadi di Bali, kemudian ada yang kayak jalan putus. Jadi entah kenapa kayak momennya pas aja gitu, kayak diingatkan, ayo aku punya banyak banget footage bus oke di Bali, jadi harus diedit dan harus diupload. Padahal ini sebenarnya nggak pengen aku upload, tapi eman aja sih ada footage nganggur, kemudian kontennya juga lagi sepi. Jadi oke lah, biar algoritmanya juga nanti jalan, terserah kayak gimana. Jadi ini beneran dengan keyakinan penuh aku edit, meskipun dengan rasa malas sebenarnya ngedit video ini karena ya kayaknya lagi di fase sedang mengerjakan sesuatu dan rasa malas menghinggapi. Ada yang samaan gitu Kamas Bayu terus semuanya, itu yang sedang kurasakan ya. On fire-nya tuh lagi kayak menurun gitu. Tapi demi Kamas Bayu terus semuanya dan demi konten yang sedang viral kali ya, jadi aku harus jahit video ini. Ini asik banget sih beneran, aku rekomendasikan kursi nomor A itu beneran sebagus ini kalau suka gitu sama pemandangan pantai, kemudian hijau ya kan. Ini mungkin ada yang pernah juga motoran dari Banyuwangi ke Bali, mungkin boleh kasih tahu di kolom komentar seperti apa rasanya. Ada yang udah pernah mampir di pantai-pantai ini atau tahu ini pantainya namanya apa, sebagus apa pantainya, boleh juga komen di kolom komentar. Meskipun ini di sini namanya Pantai Selabi sih, cuman aku nggak ngerti karakteristik pantainya kayak gimana. Apakah sekeren pantai-pantai yang ada di Kuta atau di Canggu, di Seminyak, di Nusa Dua kayak gimana gitu ya. Ini beneran pemandangan paling aku suka ketika riding begitu, naik bus dari Bali menuju Jawa. Ini kalau nggak salah sih salah satu yang aku syukuri gitu, karena ternyata aku tuh selalu berapa kali naik bus Bali Jawa atau Jawa Bali itu rata-rata nyebrang tuh dalam posisi udah gelap. Tapi kemarin ketika aku nyebrang dari Pelabuhan Gilimanuk pun dalam posisi masih cerah gitu. Jadi nanti aku juga akan spill salah satu view paling favorit ya ketika nyebrang di Pelabuhan Gilimanuk nih. Ini keren banget sih beneran. Kayak pengen banget gitu ya duduk di sini memandang debur ombak, meskipun kayaknya panas banget. Tapi kayak oke sih, kayak cuman duduk aja, deep talk sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, me time moment gitu. Kayaknya asik sih.
salah satu wildest dreamku. Kalau nanti waktunya tepat gitu akan naik motor Banyuwangi nyebrang, kemudian dari Gilimanuk menuju Denpasar, nanti pakai motor sih, kayaknya riding asik banget. Dan kita udah hampir sampai begitu ya, karena ini kurang lebih sih kayak setengah jam kita akan melewati pemandangan kayak gini kalau kita duduk di kursi A selama lepas dari Tabanan begitu. Jadi ini yang selalu aku tekankan, selalu aku pilih kursi A, meskipun ada yang udah komen juga nggak ada salahnya pakai kursi D karena pemandangannya juga nggak kalah cakep. Nanti bisa ngelihat pemandangan bagus, banyak desa-desa adat yang ada di sebelah kanan dari jalur keberangkatan dari Denpasar. Oke, aku akan kasih note besok ketika ada chance ke Bali lagi, aku akan rekam semuanya gitu ya. Gila, ini memang salah satu pemandangan yang gak akan pernah aku lupakan kalau ke Bali sejauh ini sih. Selalu pilihnya kursi A karena ya ini menikmati kayak setengah jam 40 menit dengan view secakep ini ya kan. Dan long story short, aku juga yang penasaran jangan kebanyakan view tapi dalemannya bus itu jangan lupa di spill. Oke, ini aku akan kasih spill penampakan ketika bus lagi jalan. Jadi kayak gini tuh. Yang depan sih sebenarnya oke ya karena apa kayak kacanya gede, cuman ya itu tadi kayak nggak luasa gitu karena ada kaca pembatas ya. Meskipun depan sih oke, kalau beberapa yang mau ngerokok tuh di situ di area driver atau di pantry-nya. And long story short, kita udah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Ini juga oke banget pelabuhannya ketika aku datang, yang tadi aku sempat spill. Gak ngerti ini busnya apakah either busnya beneran ngebut atau mungkin karena gak berhenti gitu ya. Bahkan di terminal persiapan pun juga gak cuman lewat karena gak ada yang naik, beneran udah penuh gitu dari Pulau Denpasar. Jadi kayak gak nyampe 3 jam kita udah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Ini juga keren beneran, ketika sunset menjelang kayak 4:30 gitu aku datang sampai di pelabuhan Gilimanuk begitu. Untuk kondisi ombak juga lumayan gede, jadi waktu itu ngantri banget naik ke kapalnya kayak setengah jam gitu ya. Kita ngantri banget karena posisi pun juga penuh gitu ketika menuju ke dalam kapal. Aku nggak ngerti kapalnya namanya apa, meskipun ketika aku edit video ini juga sedang ada kecelakaan juga kapal di Selat Bali. Rest in peace untuk para korban, tapi sejauh ini sih salah satu yang ini beneran aku paling suka gitu ya, karena nyebrang dengan posisi masih cerah, tidak ada awan kabut sama sekali, meskipun ombaknya sih terpantau ngeri ketika aku rekam video ini. Nanti aku akan kasih lihat, tapi yang jelas ini oke. Dan ingat ya, kalau misalkan naik bus, penyeberangan apapun kalau bisa sebisa mungkin memang harus keluar dari bus gitu, harus naik ke dek kapal in case kalau ada emergency apa-apapun kita tidak terjebak begitu ya di dalam kapalnya. Seperti yang sedang aku baca di berita tuh banyak banget yang tidak ditemukan karena in case penyeberangannya tengah malam dan mungkin mager gitu ya, males keluar dari kapal, keluar dari bus. Padahal itu salah satu part berbahaya ketika kita naik nyebrang kapal penyeberangan. Naik bus bisa mungkin harus keluar dari bus. Tuh cerah banget, dan aku juga bisa bayangin ini pasti di luar tuh bakalan yang kayak panas banget. Tapi so far busnya Surya Bali ini tuh adem banget gitu ya. Bahkan aku siang-siang pun tetap selimutan karena bisnya tuh cenderung yang kayak dingin banget AC-nya. Ini kita langsung shoot aja naik prosesi ke kapal. Tuh bisa dilihat ya, ngantrinya banyak banget. Dan aku juga denger ketika aku edit video ini posisi sedang ada kemacetan parah juga di Banyuwangi ya. Semoga lekas membaik ya, industri dan juga area transportasi kita semakin bagus gitu. Karena ini beneran aku rekomendasikan naik bus itu nggak ngeri yang dibayangkan ya. Aku juga ngerasain sih nggak capek karena beneran enak, fasilitasnya juga mentereng. Naik Surya Bali 350 udah 2 kali makan, kemudian 1 snack melimpah. Beneran nggak dikasih kesempatan untuk kita lapar klub ketika kita naik Surya Bali dengan harga cuma 350.000. Ini dia part paling favorit yang kedua, perjalanan menuju ke kapal. Ini asik banget,
View-nya masih bagus, sunset menjelang. Kalau nggak salah sih ini kayak jam 4-an deh. Jam 4 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 waktu Indonesia Barat begitu ya. Naik dari kapal tuh, kebayang ya, ini ombaknya tuh nggak tenang tapi juga nggak yang tinggi gitu. Jadi lumayan kerasa banget goncangannya begitu ketika aku naik. Apalagi kan ini di pinggir aja udah begini, apalagi yang di tengah. Karena kan kita tahu Selat Bali itu termasuk salah satu perairan di Indonesia dengan arus bawahnya tuh lumayan ganas begitu. Nah, ini prosesi naik menuju ke lambung kapal. Ya, menyenangkan. Sekali lagi nggak tahu, mungkin ada yang samaan ketika udah masuk di fase ini kayak setengah nggak rela gitu meninggalkan Pulau Dewata, meninggalkan banyak banget kenangan. Karena banyak yang bilang Bali itu adalah tempat dimana vibrasi antara kultur, budaya, duniawi ya kan, dan spiritual itu tuh kayak jadi satu. Jadi mungkin banyak yang ketika liburan di Bali menuju ke Bali itu rasanya kayak desperate, rasanya beneran acak adul, tapi begitu keluar dari Bali itu udah kembali jadi orang baru ya, karena mungkin energi spiritual, experience segala macamnya. Nah, ini mungkin sama ya. And I just wanna say see you when I see you again Bali. Meskipun ini sebenarnya yang rekamnya udah lama, tapi semoga bisa ke Bali lagi. Dan aku pasti kalau ke Bali akan naik bus, minimal kalau nggak berangkat atau pulangnya tuh pasti akan naik bus untuk menikmati experience yang sama gitu. Ini lambung kapalnya lumayan gede, karena kan biasa kalau naik kapal penyeberangan tuh untung-untungan ya, bisa dapat kapal bagus, bisa dapat kapal yang so-so gitu. Dan ini pemandangan ketika kita udah meninggalkan Bali, sudah mulai memasuki Selat Bali, meninggalkan Pulau Dewata menuju ke realita di Pulau Jawa. Tuh kebayang ya, ombaknya tuh beneran gede, Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Tuh udah kelihatan. Dan ini rasanya kayak nano-nano gitu ketika udah mulai denger sirene meraung begitu, tanda kita udah mulai lepas landas dari pelabuhan Gilimanuk. Aduh, udah kayak rasanya plong gitu. Siap lagi menjemput realita yang mungkin udah kayak lama banget kita nggak pikirkan, atau mungkin mimpi-mimpi atau rutinitas kali ya yang kita udah tidak lakukan selama beberapa hari meninggalkan realita, menikmati hal-hal fana. Tuh gede banget sebenarnya ombaknya, Kang Mas Bayu Tulur semuanya, kayak nggak tenang di sini sebenarnya. Guncangannya tuh kerasa ketika aku nyebrang tuh. Ini buol ya namanya ya, untuk pendeteksi tsunami nggak sih? Aku nggak ngerti namanya apa, cuman yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Bagus banget kan pemandangannya, Kang Mas Bayu Tulur semuanya nih. Kayak di situ pantai pasir putih. Ada yang tahu itu pulau apa? Mungkin boleh dikasih tahu di kolom komentar tuh. Gedenya kayak gini ombaknya. Seserem itu. And then aku juga ini jalan-jalan ya, karena ternyata ini kan aku ngambil di sisi sebelah kanan dari kapal ya kan. Setelah dia lepas landas, kemudian aku jalan-jalan, aku nemu di depan. Nah, pemandangannya kayak gini. Di depannya Kang Mas Bayu terus semuanya bener-bener kayak kita menjemput sunset ya, sunset pertama di Pulau Jawa. Nah, ini aku juga nyesel kenapa aku nggak di sini dari awal ya. Ini sebenarnya arah belakang dari tadi keberangkatan, cuman kayak gini pemandangannya. Aku juga nyesel banget kenapa kelamaan gitu ngobrol sama diri sendiri, kelamaan deep talk di lambung sebelah kanan, padahal di depan tuh secakep ini tuh Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Enak banget sih, serius. Untuk deep talk area depan ini beneran teduh. Kalau tadi di lambung sebelah kanan itu kayak berasa panas karena kan masih ada kayak cahaya matahari gitu. Dan long story short, kita udah sampai di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kembali lagi kita ke realita, and I just wanna say hello again Java Islands, hello again reality. Tapi sebelumnya aku ngecek dulu ya ini pemandangan kursi-kursinya begitu ya. Dan ini aku langsung akan kasih lihat begitu ya untuk toiletnya begitu. Ini toiletnya kayak gini, cuman ini seru banget. Aku tuh sebenarnya udah ngerekam toilet ketika posisi sedang
apa namanya terang begitu ya. Ketika masih sebelum masuk Tabanan tuh aku udah sempet record, udah sempet apa namanya rekam untuk apa namanya kamar mandi dan juga pantry, cuman footage-nya hilang. Ini kebetulan karena aku kencing jadi aku rekam, emang selalu just in case kalau rekam pertama itu jelek bisa pakai rekam kedua, tapi yang ternyata rekam pertama jelek, rekam kedua buruk banget. Ini sebenarnya di sini ada dispenser ya. Ini juga tempat kalau kita mau ngerokok juga bisa di sini. Teh kopi juga tersedia gitu. Dan langsung aja ini kita menuju ke kapal yang sudah mulai meninggalkan area pelabuhan Ketapang ya kan. Ini naiknya pelan-pelan. And long story short, kita sudah sampai akhirnya di Pulau Jawa lagi. Salah satu yang juga membuat kita kayak nyes ya, deg-degan. Sebenarnya masih ada nggak sih yang kayak nyebrang tuh masih kayak deg-degan, naik pesawat itu take off dan sebelum landing tuh masih belum bisa nyenyak tidurnya atau mungkin tenang pikirannya karena takut kenapa-kenapa. Nah begitu udah sampai di situ udah kayak nyes, lega, terima kasih Tuhan diberikan lagi kesempatan untuk bisa menikmati, melanjutkan hidup ya, memulai lagi hidup baru, memulai lagi semangat baru, spirit baru setelah berlibur mungkin, atau mungkin apa ya, escape, life after breakup, life after the storm is coming. Kemudian kembali lagi ke Pulau Jawa, siap lagi untuk kembali ke realita dengan semangat baru ya. Dan kayak biasa untuk yang naik apa namanya bus A begitu. Nah mungkin begitu masuk ke Pulau Jawa tidak akan mendapatkan banyak surprise, karena sebenarnya part terbaik kalau kita dari Jawa ke Bali itu adalah bus nomor D, karena di situ nanti bisa ngelihat Python, kemudian laut Selat Bali itu ada di sebelah kanan, sedangkan kan itu di sebelah kanan itu adalah kursi D gitu. Jadi ya nggak apa-apa kali ya, karena udah dapat pemandangan bagus tadi dari Bali menuju ke Jawa udah cakep. Jadi it's okay, kita selama di Jawa sampai dengan kepulangan itu nggak dapat view cakep, meskipun nanti aku dapat view cakep juga sih ketika udah masuk ke Solo, karena kebiasaan ya aku kalau udah habis makan malam naik berapa kali bus itu selalu nenggak Antimo biar tidur gitu, biar sampai Magelang tuh udah seger gitu ya rasanya. Jadi aku setelah makan malam, ini kebetulan makan malamnya itu daerah Situbondo atau daerah mana aku lupa, nanti kita akan cari tahu begitu ya. Tapi pemandangannya kayak gini, begitu udah masuk ke Pulau Jawa udah kelihatan banget ya riotnya, udah mulai kelihatan kesibukannya, perbedaan banget dengan Bali. Dan di mana-mana masjid beda sama Bali ya, di mana-mana pura. But this is Indonesia ya. Ini yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita kursinya D, itu bisa ngelihat pantai, bibir pantai kawasan Banyuwangi ke Situbondo tuh emang cakep banget kan. Bahkan begitu masuk ke kawasan Taman Nasional Baluran juga oke. Nah ini makan malamnya di Rumah Makan Rania. Aku nggak tahu ini daerahnya mana, mungkin boleh kasih tahu begitu yang udah pernah naik ini tahu Rumah Makan Rania itu ada di mana gitu ya. Kemudian aku juga kaget dong menunya. Tadi kan menu awal nasi kotak itu udah ada nasi, ayam, telur, kemudian sayur kan. Nah di sini menunya adalah nasi putih. Kemudian di sini ada capcay. Ini sayurnya pakai capcay. Kemudian ini ada kayak gudangan gitu. Gudangan atau kelubang, sayurnya tuh banyak ya. Ini kan sayur ya kan. Ini aku ngambilnya dikit aja. Ini aku skip, langsung ke bakwan. Kemudian ada lagi ini bakmi, ini aku juga skip. Kemudian telur. And jeng kaget dong ada udangnya. Bahkan ini udangnya termasuk yang udang gede gitu. Dikasih sama petugas. Dapatnya 2 udangnya. Tuh. Dan juga ada pilihan kerupuk dan juga mau teh, mau es atau panas itu juga bisa. Itu menu makanannya. Jadi kita dapat 2 kali makan besar, kemudian 1 snack, kemudian free flow teh dan kopi meskipun aku nggak minum. Dan tadi aku bilang ya, habis makan langsung nenggak Antimo, sadar-sadar udah sampai Solo.
Ya, ini langsung ada Masjid Zayat begitu ya, salah satu yang menjadi ikonnya Solo begitu. And long story short, kita udah sampai di Magelang ya kan. Sampai Magelang itu sekitar jam 6 pagi. Jadi again, kalau misalkan mau ke Bali, mau ke Magelang dari Bali, silakan bisa pilih Surya Bali, berangkat jam 12 siang sampai Magelang itu jam 6 pagi. Gitu, harganya 350. Mau beli di Traveloka silakan, mau beli di Pool juga kayaknya nggak akan jauh beda gitu harganya. I think that's it, cerita perjalananku unboxing Surya Bali dan pasar ke Magelang. Sampai jumpa, kita akan pindah kota kayaknya ya. Kita akan mulai pindah-pindah kota lagi mulai minggu depan, jadi hari Kamis jam 12 siang. Jangan lupa tune in di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.